Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat pernyataan-Mu hingga sampai detik ini. Hari ini kami berkumpul, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi, kuduskan hamba-Mu dan kami semuanya yang hadir di gereja-Mu ini, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam ibadah pembukaan seminar dan FGD hari ini, yaitu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan, atau kalau kita sudah ada yang membuka Alkitab, mari kita membaca bersama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan berjanji untuk memberi kita kuasa, memberikan kita kuasa. Tujuannya adalah agar kita menjadi saksinya, yakni menjadi saksi-saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung dunia. Berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pemberitaan Injil, penginjilan menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang Kristen pengikut Tuhan. Tetapi kenyataannya sering tidak terjadi demikian. Banyak orang berpikir penginjilan itu hanya tugas seorang hamba Tuhan, para pendeta, majelis, orang-orang yang sudah ditahbiskan di dalam gereja. Bahkan banyak orang yang tidak sadar atau mungkin pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa penginjilan adalah tanggung jawab orang Kristen. Atau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mau tetapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksiku. Itu berarti Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam ibadah pembukaan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah yang menjadi kualifikasi seorang saksi? Kalau Tuhan mengatakan engkau adalah saksiku, lalu apa yang menjadi kualifikasi seorang saksi? Beberapa ada catatan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kualifikasi seorang saksi yaitu seorang saksi harus mengalami pribadi. Bukan dari kata orang, tetapi harus mengalami ketika Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Tuhan ingin kita mengalami sendiri keselamatan Injil yang telah Tuhan kerjakan. Menjadi saksi Kristus berarti memberitakan, menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kita sudah diampuni dari dosa-dosa masa lalu kita. Maka itulah yang kita ceritakan. Mengalami apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yang kedua, kualifikasi seorang saksi
Seorang saksi harus menceritakannya kepada orang lain, tidak hanya pada dirinya sendiri. Banyak orang berpikir menjadi saksi tidak harus ngomong, tidak harus membicarakannya. Cukup hidup baik, menunjukkan perbuatan baik. Memang saudara-saudara, kita harus berbuat baik, tetapi belum cukup. Jika kita hanya mengandalkan perbuatan baik untuk memberitakan Injil, ada banyak orang non-Kristen hidupnya mungkin lebih baik. Oleh karena itu, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 10 ayat 13-14. Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Harus ada yang memperdengarkan, memberitakan, hingga orang lain dapat berseru untuk supaya diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, Injil harus diceritakan, dibagikan. Mungkin kita sudah banyak melakukan yang baik, tetapi hal itu belum cukup jika kita belum menceritakan kabar baik itu. Yang ketiga, kualifikasi seorang saksi adalah seorang saksi harus menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Tuhan mau kita menjadi saksi yang benar. Kita harus menceritakan tentang Yesus, bukan diri kita atau hal-hal yang lainnya. Seperti di 1 Korintus 15 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita dan Dia telah bangkit. Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Dia yang telah mati dan bangkit, itulah yang harus diberitakan. Seperti itulah yang harus kita ceritakan. Lalu yang menjadi pertanyaan juga Bapak Ibu saudara-saudara, apakah itu masih relevan? Diperlukan sebuah reposisi. Reposisi pekabaran Injil yang dikaitkan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan sekarang di zaman era 4.0 sekarang ini. Reposisi seperti apakah yang dibutuhkan dalam pelayanan kita hari ini? Hari ini kita akan diperlengkapi oleh 3 narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Reposisi seperti apakah yang gereja butuhkan? Kita akan diperlengkapi nanti. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selesai seminar ini dimanapun kita berada, apapun profesi kita, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, marilah kita memberitakan perbuatan Allah yang besar di dalam Kristus Yesus yang telah kita alami. Melalui pemberitaan kita, banyak orang mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya. Allah dimuliakan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus mengobarkan roh penginjilan itu di dalam hidup kami. Karena masih banyak yang membutuhkan keselamatan itu. Melalui talenta, apa yang bisa kami lakukan? Mungkin melalui daya, dana, atau mungkin doa yang boleh kami lakukan. Berkati para hamba-Mu sebagai narasumber hari ini, sehingga mereka boleh semakin memperlengkapi kami, mengobarkan roh penginjilan itu. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan acara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita akan memasuki acara pembukaan seminar. Di saat bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 kami mengundang Bapak Pendeta Resort, Pendeta Timbul Sitanggang untuk membuka seminar. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sudah banyak menerima tentang kabaran Injil, dan serentak dengan itu kita juga sudah banyak menerima perubahan dan perkembangan di dalam dunia kekristenan kita. Maka ada muncul pertanyaan, apakah kita mengkristenkan atau mengajarkan orang untuk melakukan firman Tuhan? Mari kita sama-sama untuk mencari jawabannya nanti, yang dipandu oleh para narasumber kita, dan mungkin di sana letak reposisi pekabaran Injil. Maka saya adalah hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seminar ini saya buka. Biarlah Roh Tuhan yang menguasai setiap kita dan ruangan ini. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi sembari kita mengumpulkan persembahan kita.